Selamat pagi, Sir. Di sini saya akan mempresentasikan tentang syarat mendirikan usaha, yaitu yang pertama, prosedur pengurusan izin usaha. Sebelum memulai usaha, sebaiknya Anda mengenal, mengerti, dan memahami aspek legalitas serta prosedur perizinan usaha agar di kemudian hari tidak timbul masalah yang mempengaruhi kelangsungan usaha Anda. Prosedur atau langkah-langkah yang perlu Anda ketahui dalam mendirikan usaha yaitu badan hukum, antara lain membuat CITU dan HO, membuat CIUP atau surat izin usaha perdagangan, membuat NPWP atau nomor pokok wajib pajak, membuat TDP atau membuat daftar perusahaan, membuat nomor rekening bank atas nama perusahaan, dan membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Simak uraian berikut. Yang pertama itu ada membuat surat izin tempat usaha dan surat izin gangguan. Pengertian surat izin tempat usaha dan surat izin gangguan. Surat izin tempat usaha merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan surat izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. Prosedur mendapatkan surat izin tempat usaha dan surat izin gangguan, yaitu pertama membuat surat izin tetangga. Prosedur untuk mendapatkan situ atau pertama adalah membuat surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat. Yang kedua, membuat surat keterangan domisili perusahaan. Lokasi, tempat, atau kantor Anda harus didaftarkan ke lingkungan setempat untuk proses pembuatan surat izin usaha. Caranya, meminta formulir ke kantor RT, mengisi formulir tersebut, meminta pengesahan ke RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. C. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin usaha. Surat izin tempat usaha. Yang pertama, fotokopi pemohon. Kedua, fotokopi pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 2 buah. Yang ketiga, formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani. Yang keempat, fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan. Yang kelima, fotokopi IMB atau izin mendirikan bangunan. Yang keenam, fotokopi sertifikat tanah atau akta tanah. Yang ketujuh, dana lokasi tempat usaha. Yang kedelapan, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui RT atau RW setempat. Yang kesembilan, izin sewa atau kontrak. Yang kesepuluh, surat keterangan domisili perusahaan. Yang kesebelas, fotokopi akta pendirian perusahaan dari notaris. Yang ke-12, berita acara pemeriksa lapangan. Yang kedua, membuat nomor rekening perusahaan. Adapun bagiannya terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha. Yang kedua, melakukan setoran modal sesuai proporsi saham masing-masing pemilik. Yang ketiga, menyerahkan bukti setoran tersebut ke pihak notaris untuk disahkan sebagai bukti penyetoran modal awal. Yang ketiga, membuat nama, logo, dan merek perusahaan. Adapun bagiannya sebagai berikut. Yang pertama, nama perusahaan. Yang kedua, logo perusahaan. Yang ketiga, alamat perusahaan. Yang keempat, kartu nama dan tagline atau slogan dari usaha Anda. Yang kelima, kop surat dan dokumen-dokumen lainnya. Yang keenam, stempel perusahaan. Yang ketujuh, maksud dan tujuan usaha. Yang kedelapan, jumlah modal usaha. Yang kesembilan, susunan direksi dan komisaris. Yang keempat, membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak, baik individu atau pemilik perusahaan, harus mempunyai nomor pokok wajib pajak atau yang disebut NPWP. Untuk memperoleh NPWP, setiap wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang sesuai dengan domisili wajib pajak. Wajib pajak kemudian mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. Yang kelima, membuat akta pendirian perusahaan. Bagiannya yang pertama, menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari mengenai pembagian keuntungan dan proporsi kerugian. Yang kedua, memberikan kejelasan status kepemilikan perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, mencantumkan nilai saham dan jumlah lembar saham di akta sehingga Anda mengetahui nilai aset Anda. Yang keempat, mengetahui besarnya modal yang harus disetor sesuai proporsi saham. Untuk membuat akta pendirian perusahaan diperlukan dokumen-dokumen berikut. Yang pertama, ada fotokopi KTP para pendiri minimal 2 orang. Yang kedua, fotokopi kakak penanggung jawab atau direktur.
Yang ketiga, foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 2 lembar berwarna. Yang keempat, fotokopi NPWP penanggung jawab. Yang kelima, fotokopi lunas PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Yang keenam, fotokopi surat kontrak kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Yang ketujuh, surat keterangan domisili dari pengelola gedung. Yang ke-8, surat keterangan domisili dari RT atau RW. Yang ke-9, foto kantor tampak depan dan tampak dalam. Yang ke-6, membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Ada pembagiannya yaitu yang pertama ada pengklasifikasian SIUP, yang kedua ada prosedur permohonan SIUP, yang ketiga dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin usaha atau perdagangan. Yang selanjutnya 7, membuat tanda daftar perusahaan atau yang disebut dengan TDP. Adapun bagiannya yaitu hal-hal yang perlu didaftarkan. Yang pertama itu ada akta pendirian perusahaan dan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang kedua, akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang ketiga, akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang B, prosedur permohonan tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang C, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan tanda daftar perusahaan atau TDP. Untuk perseroan terbatas, persekutuan komanditer, firma, dan koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada formulir isian, fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi pengesahan akta dari pengadilan negeri setempat, asli dan fotokopi pengesahan akta pendirian, fotokopi surat keterangan, fotokopi surat izin tempat usaha, nomor pokok wajib pajak, fotokopi SIUP, fotokopi KTP, fotokopi akta pendirian dan pengesahan dari Konwil, fotokopi KTP penanggung jawab koperasi, bukti setor biaya administrasi, fotokopi paspor jika pengurus dan pemegang saham warga negara asing. Yang kedua itu perusahaan perorangan atau disebut dengan PO. Ada bagian yang pertama ada formulir isian, yang kedua fotokopi surat keterangan domisili perusahaan, yang ketiga fotokopi SIUP, yang keempat fotokopi KTP penanggung jawab paspor, yang kelima fotokopi nomor pokok wajib pajak, yang keenam fotokopi surat izin tempat usaha dari Pemda setempat. Yang ke-8, membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. AMDAL dibuat ketika perencanaan sebuah proyek akan dianggap mempengaruhi lingkungan hidup sekitarnya. Dan yang terakhir itu B, penentuan permodalan usaha. Ketika Anda membangun semua badan usaha, selain membutuhkan aspek legalitas dan perizinan usaha, Anda juga membutuhkan sejumlah modal untuk memulai kegiatan usaha. Dalam arti sempit, modal tersebut dapat berupa uang atau dana atau kekayaan finansial. Dalam arti luas, modal dapat berwujud peralatan, barang, gedung, ataupun tanah. Seorang wirausaha tidak dapat melakukan kegiatan usahanya tanpa uang dan peralatan. Sekian dan terima kasih.